Bagi yang punya pertanyaan, boleh ketik dulu di kolom chat, nanti kita akan scroll up dari yang pertama kali masuk. Oh ya, bagi yang belum kenal, salam kenal, saya Indri Melani, Training Assistant Manager yang Indonesia, yang dengan senang hati akan berdiskusi dengan ibu-ibu semua hari ini. Oke, jadi mungkin nanti sambil jalan, boleh ya saya cek demografi kota-kota mana saja sih yang ikut serta ranknya masing-masing di kolom chat. Oke, buat feedback bagi saya pribadi, kira-kira nanti Indonesia ini sudah sejauh apa sih, gitu kan? Apakah ada Probolinggo, apakah ada Jeneponto, apakah ada Melaboh misalnya? Silakan absen di kota masing-masing, dengan senang hati nanti saya akan membacakan sambil jalan. Oke, mari kita mulai. Yang akan didapatkan hari ini setelah ibu-ibu mengikuti training, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat bahwa eksekutif ini adalah peringkat perdana di mana seorang member akan menikmati komisi level dengan level paling banyak, hingga 5 level kedalaman. Jadi ini peringkat penentu yang penting ya dari sisi bisnis bagi yang berminat membangun bisnis, dan eksekutif juga adalah peringkat yang akan berpeluang meraih peringkat silver dengan silver bound, di mana jika kita mendapatkan bonus silver bound, itu adalah bonus paling besar yang didapatkan dan disediakan dalam program silver bound. Kemudian, eksekutif ini juga adalah peringkat yang memiliki titik kritis spesifik, ya, karena ada banyak sekali promo global yang mensyaratkan pesertanya harus berperingkat minimal eksekutif untuk bisa ikut serta. Artinya lagi, yang Living menganggap sangat-sangat krusial seorang eksekutif ya untuk bisa ikut banyak promo global, kontes-kontes program global itu dengan harapan eksekutif yang baru bertumbuh semakin giat membangun bisnisnya hingga bisa achieve peringkat silver sebagai dampak paling akhir ya. Kalau bagi kita di corporate, naik peringkat ini adalah hasil akhir dari sebuah efek domino. Sebelum naik peringkat, ada banyak activity yang harus dilakukan dan ada banyak edukasi yang harus dipahami untuk bisa sampai ke hasil akhirnya, yaitu achieve peringkat silver. Nah, ini buat refreshment. Untuk menjadi seorang eksekutif, seorang member itu harus punya ya 4.000 OGV, di mana dia harus si andanya punya 100 PV pribadi. Kalau ada 100 PV, please pastikan ini sudah join dengan essential reward, karena 100 PV dengan IR itu adalah optimal bonus yang bisa didapatkan dengan punya 100 PV IR. Kemudian, untuk seorang eksekutif, dia juga harus punya minimal 2 leg, di mana setiap leg masing-masing memiliki 1.000 OGV minimal. Ya, ini adalah cara achieve eksekutif yang common, yang standar. Kalau mau achieve eksekutif yang outstanding, alias achieve eksekutif dengan silver bound, ibu-ibu dan bapak bisa pelajari beberapa kualifikasi tambahan. Karena kalau kita compare dengan hanya ingin achieve eksekutif saja seperti ini, sedangkan kalau kita ingin achieve eksekutif dengan silver bound, ada kualifikasi tambahan yang harus dipenuhi. Jadi 4.000 OGV-nya sama, ya. Kemudian 2 leg masing-masing 1.000-nya sama, tapi seorang eksekutif yang sekaligus meraih bonus silver bound itu harus punya 1 kaki tambahan minimal 500 PV. Oke, jadi dan ada timeline yang berlaku sehingga kalau kita lihat di sini dengan komposisi sedemikian, seorang eksekutif bisa achieve komisi hingga 5 level kedalaman, dan kalau nanti di one-on-one kita belajar kompresi, jika ada level yang 0, maka dia akan terkompres sehingga level-level yang ada di bawahnya lagi akan menjadi satu dengan level yang 0 tersebut. Kemudian, kita lihat hal apa saja yang sebaiknya dilakukan seorang member jika dia benar-benar serius ingin mencapai peringkat eksekutif. Yang pertama, mau nggak mau, suka nggak suka, benci atau rindu, itu harus mempelajari compensation plan yang Living.
di mana belajarnya? Dan upline saya sama-sama baru masuk sama saya. Kira-kira sama-sama baru 3 bulan yang lalu, ya kan? Bisa ikut di training offline. Sayangnya offline sekarang bukan opsi yang utama ya. Saya juga kangen nih training offline. Kemudian opsi yang utama sekarang tentunya training online. Ada banyak leader yang saya lihat di tengah PSBB ini sangat menggiatkan dirinya dan timnya untuk mempelajari compensation plan dengan style dan ciri khasnya masing-masing. Kemudian, jika kita nggak mungkin belajar pada upline, seseorang yang langsung berada di atas kita bisa belajar pada enroller kita. Kalau ini dua orang yang berbeda. Ya, kalau ini adalah dua orang yang berbeda, maka enroller kita mungkin adalah seseorang yang lebih senior, lebih dulu masuk, dan sudah punya kesempatan belajar lebih lama dibandingkan upline kita. Oke, lalu hadiri event grup dan corporate. Ya, sekarang kayaknya udah nggak ada excuse yang bisa diterima lagi, karena mostly semua event itu platformnya online, ya, bahkan virtual authentic kita yang sangat dilirik oleh rekan-rekan negara tetangga, rekan-rekan headquarter, dan juga launching Bloom kita yang baru saja kemarin, itu dilakukan secara online. Jadi, impossible is nothing now. Oke? Jadi, kita bisa hadiri ini terutama ketika ada yang membahas tema-tema khusus. Saya lihat kemarin ketika kita baru launching program Silverborn, ada banyak sekali tim yang ngajarin secara online. Oke? Dan dampaknya bisa dirasakan, bukan? Nah, dengan mempelajari compensation plan yang living, ya, yang tahap dasar kita sebutnya 101, itu adalah materi dari peringkat star sampai eksekutif, kita akan tahu bahwa kita punya yang namanya komisi unilevel. Oke, saat kita mengenroll seseorang di level 1, level 2, ataupun upline kita mengenroll seseorang di bawah kita, ataupun enroller kita yang di atas sana mengenroll seseorang yang lain pula di bawah kita, gitu kan, maka ada komisi unilevel di sana. Jadi kalau boleh saya bilang, ketika kita sudah paham compensation plan, maka kita paham bahwa seberapapun tinggi peringkat kita, proses enrollment adalah nyawa dari bisnis ini. Oke? Dan ketika downline kita yang baru-baru melihat, wah, upline saya, enroller saya udah eksekutif, udah silver, tapi mereka masih melakukan enrollment. Walaupun mungkin jumlahnya udah nggak sebanyak di awal-awal. Karena ketika di awal-awal kita bersemangat ingin membentuk level, membentuk komunitas, semua layer 1, layer 2, bahkan sampai layer 7 kenalan kita tuh udah ditaruh semua di bawah situ. Ya kan? Apalagi kalau di awal-awal kita enggak bergerak dalam bentuk platform online. Ya. Jadi semua kenalan kita yang kita kenal secara offline kita udah taruh di situ. Oke? Maka otomatis semakin tinggi peringkat kita, maka semakin sedikit jumlah enrollment kita. Tapi proses enrollment itu tidak akan pernah berhenti, karena nanti saat seorang member berperingkat mulai silver and above, bahkan Royal Crown Diamond sekalipun, itu ada persyaratan up rank ataupun maintain rank PGV sejumlah 1000 PV, yaitu yang datang dari luar leg kualifikasi, yang datang dari member berperingkat, distributor, sampai eksekutif. Artinya lagi, sekali lagi, ini adalah aktivitas yang nggak pernah berhenti. Dan ketika kita masih tetap lakukan apapun peringkat kita, downline kita akan menganggap kita sebagai seseorang yang lead by example. Nggak cuma ngomong doang, nggak cuma ngajarin doang, tapi juga praktis dan melakukan. Oke? Nah, kalau kita lihat, seorang distributor, dia bisa dapat komisi level sampai 2 level. Kalau ternyata seorang distributor, dia punya sampai 3 level, maka upayakan dia naik peringkat star sehingga komisi levelnya bisa dihitung sampai ke level ketiga, senior star-nya bisa dihitung sampai komisi level keempat, dan seorang eksekutif bisa mendapatkan komisi level sampai level kelima. Persentasenya beda-beda. Ada yang 8%, 5%, level 1 8%, level 2 5%, dan level 3 sampai level 5 masing-masing 4% dari total OGV yang ada. Kemudian, mempelajari yang living compensation plan juga menciptakan fondasi untuk sukses. Ya, keberadaan Silverborn juga sangat mendukung ini, mendorong kita untuk menciptakan struktur organisasi yang stabil,
dan berkelanjutan. Kenapa ada kata stabil dan berkelanjutan di sini? Karena kita nggak ingin seseorang chief eksekutif karena lagi ada promo. Seseorang chief eksekutif karena lagi ada pandemi. Seseorang chief eksekutif karena upline-nya di atas lebih banyak enrollment-nya. Kita nggak mau sesuatu yang seperti ledakan sesaat, boom, habis itu tenggelam pelan-pelan, kelepak, kayak botol ditunggingin dan tenggelam, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah struktur organisasi yang stabil dan berkelanjutan. Kalau kita paham ini, maka kita tahu apa yang harus dilakukan. Tidak peduli ada pandemi, tidak peduli ada promo, kita tahu highlight edukasi untuk tim kita di bagian yang mana. Kemudian dengan mempelajari compensation plan, kita paham bahwa kualifikasi di Young Living, ya mau naik peringkat atau maintain, itu selalu berdasarkan lag dan volume organisasi yang sederhana, sehingga menjadi mudah untuk dibangun. Oke, berdasarkan lag dan volume di setiap lag, serta volume total alias OGV. Dan kalau boleh saya bilang, dibandingkan dengan compensation plan di perusahaan sejenis, compensation plan Young Living relatif sangat sederhana dan mudah dipahami. Oke, mau ada yang ngomelin saya, iya sederhana tapi tetap aja susah karena kita nggak punya pengalaman. Iya, ketika saya pertama kali mempelajarinya pun harus extra effort ya, harus fokus dan benar-benar ketika kita fokus kita lebih mudah untuk paham sih, karena memang cenderung wanita ini kan bukan makhluk matematis ya, kecuali kalau ngurusin ini nih uang belanja bulanan. Oke, tapi kalau udah matematika di atas kertas, banyak yang mundur teratur duluan. Jadi mindset ini yang mesti kita switch agar kita lebih mudah belajar. Kemudian compensation plan yang living ini terdiri dari bonus-bonus spesifik, sudah dirancang sedemikian rupa sehingga walaupun kita baru mulai ya sebagai distributor sekalipun, kalau kita sudah punya level 1, level 2, kita sudah bisa nikmati sejak awal. Ya, dan ada lagi nanti bonus untuk business builder intermediate dan advance. Oke, lalu yang living compensation plan jika dipelajari dengan cermat, ya memudahkan kita untuk naik peringkat. Kenapa kok bisa mudah? Karena kita tahu struktur seperti apa yang harus dibentuk dari awal. Oke, berbeda dengan 3 tahun yang lalu waktu yang Living Indonesia baru dibuka, kita bisa melihat fenomenanya. Kalau saya bahasnya compensation plan, itu yang hadir cuma puluhan. Kalau saya bahasnya oil emosi, PEP, ya RDT, ratusan yang hadir. Jadi ini fenomena yang wajar ketika yang living baru berdiri, gitu ya. Tapi seiring waktu berlalu, fenomenanya harusnya sudah bergeser dan alhamdulillah sudah bergeser. Semakin banyak yang menyadari bahwa kalau mau pakai oil dan tidak membebani budget rumah tangga, alias bisa beli gratis, itu ada bisnis yang bisa di-manage. Oke, dan ketika kita paham ini, maka kita bisa menciptakan struktur organisasi yang stabil dan berkelanjutan, ujung-ujungnya memudahkan kita untuk naik peringkat. Ya, kita jadi tahu kita kurang berapa, kita jadi tahu ada berapa leg yang harus kita bangun. Kita jadi tahu dengan sekian leg yang kita punya, kira-kira berapa lama waktunya sehingga kita bisa membangun leg baru dari awal kembali. Oke? Lalu, kenaikan peringkat yang lebih cepat pasti akan membantu kita segera memperoleh bonus. Nggak ada manusia yang nggak senang terima bonus, ya, apalagi bonus yang didapatkan dari keringat dan upaya sendiri. Oke, mari kita lihat istilah-istilah penting untuk diingat. Ya, ada istilah enroller, sponsor. Bedanya apa? Enroller ini orang yang bertanggung jawab secara pribadi memperkenalkan yang living kepada member baru. Oleh karena dia punya tanggung jawab, maka yang living membayarkan fast start bonus kepada si enroller ini. Oke? Kenapa kata-kata tanggung jawab saya highlight? Jangan sampai kita baper karena marketplace yang sangat susah untuk dibasmi itu. Jadi jangan berasumsi kita nggak berupaya dari sisi corporate, kita berupaya underground dengan gaya kita sendiri, tapi tetap masih ada yang teriming-imingi di luar sana, ya kan?
akhirnya join via seseorang di marketplace, seseakun di marketplace, sebenarnya tujuannya sederhana, nggak mau diribetin dengan enrollment, minta KTP dan sebagainya, gitu ya. Tapi di sisi lain ini berbahaya. Kenapa? Ada banyak yang kalau saya bilang say hi ketika seseorang mau join, ya kan, via marketplace, mau beli via marketplace, saat uangnya ditransfer, barangnya dikirim, dia say bye-bye. Gitu ya, pas baru hai, pas udah selesai semua proses transaksinya, bye-bye. Nggak sempat edukasi, nggak sempat, bahkan nggak sempat tahu ID-nya, PIN-nya, password VO-nya. Oke, sehingga ketika mau enroll lagi, jangankan dibaca WhatsApp-nya atau chat-nya, gitu ya. Jangankan direspon, dibaca pun enggak. Nah, kenapa ada fast start bonus? Karena yang living tahu bahwa enroller lah yang selayaknya bertanggung jawab untuk mengedukasi member baru yang dia daftarkan untuk memastikan PEP yang dia beli itu digunakan untuk memfollow up apakah PEP-nya sudah sampai, bagaimana cara pakainya, dan bertanggung jawab mencemplungkan member barunya ini di WhatsApp group member baru, terutama yang membahas cara penggunaan PEP. Saya tahu, saya yakin dan percaya bahwa setiap komunitas punya stylenya masing-masing, tapi at least untuk punya WhatsApp group konsumen atau member baru yang user saja, itu wajib adanya untuk meminimalisir apa sih? Jika belakangan ada yang bilang, iya nih member saya dicaplok, member saya pindah, member saya ganti enroller, mungkin ini bahan edukasi buat kita. Tapi kalau dicaploknya, ganti enrollernya, dan pindahnya itu karena diiming-imingi hadiah yang katanya lebih menarik, hadiah yang katanya lebih keren, gitu kan, lupakan saja. Karena itu sebenarnya seleksi alam. Ya, jika ada enrollment kita yang kemudian mundur teratur, mundur tanpa berita, hanya gara-gara perbedaan hadiah, gitu, maka itu adalah seleksi alam, let it go. Mari fokus pada yang ada yang memang bergabung sama kita karena mempunyai vibrasi yang sama. Oke, jadi jika masih ada kedengaran seorang new enroll mengeluh nggak tahu cara pakai PEP, ini tanggung jawab siapa? Enrollernya. Oke ya. Kemudian sponsor. Sponsor ini adalah upline langsung seorang member dan merupakan pendukung utama. Sponsor juga bisa sekaligus enroller. Jadi seseorang yang ada di atas langsung kita, itu adalah sponsor. Bisa jadi dia enroller kita, bisa jadi enroller kita orang yang berbeda. Kemudian ada istilah active account. Apa ini? Akun yang living kita dikatakan aktif jika kita melakukan sedikitnya 1 kali pemesanan dalam periode waktu 12 bulan. Kemudian inactive account, jika ada member yang dalam rentang waktu 12 bulan gagal memenuhi pembelian 50 PV, maka ia akan digolongkan aktif di bulan tersebut dan tidak akan memenuhi syarat untuk menerima bonus dari organisasinya, walaupun dia mengenroll dan mendaftarkan member baru. Oke. Lalu, ada istilah drop account. Jika sebuah akun terus-menerus aktif, terus-menerus tidak aktif dalam periode 12 bulan berturut-turut, ya tidak memiliki total akumulasi PV minimal 50, maka dia akan berstatus drop dari keanggotaan yang living dan perjanjian apapun akan batal. Ya, jadi untuk menjaga member tetap aktif, terutama di waktu-waktu genting, pastikan dia punya minimal 50 PV dalam rentang waktu 12 bulan. Oke, sekarang kita lihat sponsor itu apa, enroller itu apa. Jadi kalau kita lihat ini yang sederhana, ini si Anda ada STB. Kebetulan STB ini sponsor dan enrollernya sekaligus adalah si Anda. Ya, sesederhana itu. Kemudian ada sponsor dan ada enroller yang berbeda. Jadi di sini kita lihat STB, tadi enroller dan sponsornya adalah Anda. Si J, sponsor sekaligus enrollernya adalah S. C, sponsor sekaligus enrollernya adalah T. Tapi H ini sponsornya si B, namun enrollernya adalah si
Anda. Jadi Anda mendaftarkan H dan menempatkan H sebagai level 1-nya B. Oke, si H menjadi level 2-nya Anda. Ya, jadi ini praktek-praktek yang common di Young Living dan dibolehkan sesuai dengan PNP, Policy and Procedure-nya Young Living. Lalu ada istilah PV, Personal Volume. Apa ini? Setiap kita belanja produk, setiap kita belanja produk baru, maka produk yang kita bayar itu mengandung PV. Ya, PV setiap produk itu sama secara global. PV itu merupakan volume dari pembelian pribadi kita selama 1 bulan kalender. Bisa jadi kita sudah belanja IR, kemudian lihat postingan upline kita, ya kan, diamond leader kita, jadi pengen beli tuh produk itu. Sementara proses IR kita sudah berjalan, maka kita belanja SO. Nah, belanja IR dan SO di bulan yang sama tadi, maka akan dihitung sebagai total PV kita di bulan itu. Kemudian PV ini juga menjadi dasar untuk perhitungan komisi. Kalau kita cuma punya 50 PV, kita cuma dapat bonus enrollment. Ya, kalau kita punya 100 PV, selain bonus enrollment, kita juga punya banyak bonus lain yang tersedia. 50 PV itu kita cuma dapat pasar bonus, kemudian kalau mau dapat komisi unilevel yang level 1, level 2, dan level 3 tadi, kita harus punya minimal 100 PV. Berapa PV yang kita punya akan menentukan komisi atau bonus apa saja yang kita dapatkan. Oke, lalu ada OGV. OGV ini adalah volume dari seluruh organisasi saya, termasuk PV pribadi saya. Jadi jangan lupa dihitung PV pribadinya juga untuk menghitung OGV keseluruhan. Kemudian PGV, ini adalah persyaratan untuk naik rank atau maintain rank mulai dari peringkat silver. Ini diperkenalkan sejak awal supaya nggak bingung. Jadi untuk silver atau yang peringkat lebih tinggi, kita kan punya 2 leg kualifikasi masing-masing 4.000. Nah, leg kualifikasi ini dicoret. Ini nggak bisa dihitung dengan PGV. Lalu PGV datang dari yang mana? Dari luar leg kualifikasi, jadi leg ketiga dan leg keempat serta seterusnya, yang peringkatnya distributor hingga eksekutif. Plus PV pribadi saya. Oke, jadi volume dari member saya yang peringkatnya distributor hingga eksekutif di luar leg kualifikasi. Plus PV pribadi saya, jangan lupa dihitung. Ya, ini untuk dipelajari saja dulu, walaupun mungkin sekarang belum ada persyaratan PGV karena peringkatnya masih silver, senior, star, dan eksekutif, tapi wajib dipahami sejak awal. Biar nggak nanti pas sudah jadi eksekutif baru ngejar untuk belajar PGV itu apa. Kemudian, leg OGV. Leg OGV ini biasanya istilah standar untuk seorang member yang ingin naik peringkat atau mempertahankan peringkat. Jadi, jumlah kaki dan jumlah OGV bulanan yang diperlukan untuk masing-masing kaki. Untuk star, senior star, baru ada persyaratan OGV. Pas eksekutif, baru ada persyaratan leg OGV. Tapi kalau kita ingin jadi star dan senior star yang sekaligus achieve silver bound, maka kita harus ikuti persyaratan leg OGV-nya. Oke, ada PV, OGV, PGV, dan leg OGV. Kemudian, PV, OGV, PGV, apapun jenis ordernya, IR ataupun SO, itu akan diakumulasi. Kemudian, PV, OGV, PGV ini, misalnya kita punya downline di Eropa, Belanda, Inggris, kita punya downline di Jepang, kita punya downline di Australia, ya, maka PV, OGV, PGV-nya akan terakumulasi, nggak cuma dari Indonesia doang, diakumulasi dari seluruh dunia. Atau kita beli suplemen dari Amerika, ada PV-nya kan, itu juga akan terhitung sebagai PV pribadi kita. Downline kita, ada yang beli tips household dari Singapura, dia belanja ada PV-nya kan, maka itu akan dihitung sebagai OGV kita. Jadi
jika kita punya pembelian pribadi di luar Indonesia, atau jika ada downline kita di Malaysia, di Australia, di Jepang, yang belanja, maka volume PV, OGV, PGV-nya semua akan dijumlahkan. Clear ya? Dasar banget ini, tapi penting. Kemudian, apa yang dimaksud dengan komisi? Komisi ini adalah persentase sales yang dihasilkan oleh member di bawah organisasi Anda, alias downline Anda. Berdasarkan volume sales dari essential reward dan standard order. Kemudian komisi ini semakin banyak seseorang kita kenalkan, semakin banyak yang kita peroleh. Baik itu komisi unilevel maupun komisi generasi. Oke, jadi kenapa ada eksekutif yang bonusnya biasa-biasa aja, normal. Tapi ada eksekutif yang bonusnya hampir menyamai silver. Gitu ya. Itu semua tergantung bentuk organisasinya, tergantung jumlah downline-nya, dan tergantung seberapa banyak di antara orang-orang yang bergabung dengan kita itu berbelanja atau tidak, repeat order atau tidak. Oke, jadi kalau yang sama-sama punya 1.000 membernya, tapi di kelompok si A cuma belanja 500 orang, di kelompok si B 900 orang yang belanja, walaupun dia sama-sama berperingkat eksekutif, akan sangat beda di jumlah bonusnya. Oke, kemudian ada bonus yang disebut dengan Fast Start bonus, Rising Starting bonus ini sudah berganti jadi Silver Bound, dan Generation Leadership bonus. Nah, jadi kalau komisi itu fokus pada membangun organisasi yang stabil dan memaksimalkan komisi untuk pendapatan jangka panjang. Sedangkan bonus ini adalah sumber pendapatan tambahan. Jadi Fast Start, kalau kita nggak ngendol, kita nggak akan dapat. Silver Bound, kalau kita nggak up rank dan sesuai dengan timeline, kita nggak akan dapat. Generation Leadership bonus, kalau kita nggak pertahankan minimal silver, kita nggak akan dapat. Sedangkan komisi ini yang selalu ada, dan bonus yang sehat, income yang sehat, yang stabil dan berkesinambungan, itu harus persentase komisinya yang lebih besar dibandingkan bonusnya. Misalnya, dia rajin mengenroll, ya 100 enrollment setiap bulan, tapi komisi unilevelnya kecil. Artinya dia cuma mampu mengenroll, tapi tidak mampu mempertahankan anggota timnya atau membernya untuk melakukan repeat order. Ini bisa jadi bahan introspeksi bagi leader yang bersangkutan. Oke. Kemudian istilah penting yang harus diingat yaitu terkait antara leg versus level. Leg, kaki, itu adalah organisasi kita ke bawah, kedalaman. Ya, jadi ini ada 3 leg. Leg 1, leg 2, leg 3. Kemudian ada level, organisasi kita secara mendatar. Level 1, level 2. Dengan memahami leg dan level ini, semakin mudah juga kita untuk memahami compensation plan nantinya. Kemudian, kalau kita lihat peringkat dan persyaratan, tahapan menciptakan fondasi, yaitu dari distributor sampai eksekutif, kalau kita lihat sampai Royal Crown Diamond sekalipun, persyaratan PV-nya selalu sama, 100, minimal 100, untuk kita bisa achieve semua bonus dan komisi yang disediakan oleh Young Living. Saya yakin dan percaya dengan bertambahnya variasi produk, dengan bertambahnya consumable product di Young Living Indonesia, angka 100 ini akan semakin membesar, cepat atau lambat. Oke, tergantung edukasi di timnya ibu masing-masing. Semakin rajin mengedukasi, tidak hanya essential oil. Core product memang essential oil, tapi bagi sebagian orang, terutama member-member yang lama, koleksi oil mereka relatif sudah lebih lengkap. Kemudian beberapa oil emosi mungkin habisnya nggak secepat top 5 oil seperti tea, lavender, lemon, peppermint, sehingga relatif lebih lama repeat ordernya. Ya kan? Nah, angka 100 PV ini adalah angka yang sudah dihitung sedemikian rupa, paling enggak seorang member, kebutuhan dia bersama keluarganya itu ada di angka ini. Dan ini menjadi persyaratan untuk kita bisa terima semua bonus yang disediakan Young Living. Jadi, ada yang tanya, IR atau SO? Kalau udah 100 PV, usahakan untuk selalu IR. Kenapa? Sekali lagi,
Angka 100 PVIR itu adalah angka yang paling sakti, yang paling powerful untuk seorang member bisa meraih semua bonus, gift, dan komisi yang disediakan oleh Young Living. Nah, star konvensional, boleh saya bilang begitu ya, star dan senior star konvensional hanya ada persyaratan OGV 500 dan 2000. Eksekutif itu 4000, mulai muncul persyaratan leg OGV 2 kali 1000. Kemudian di tahapan kedua, membangun bisnis, ya. OGV untuk silver 10.000, gold 35.000, platinum 100.000. Karena suatu dan lain hal, di Young Living Indonesia, ada beberapa silver, ada banyak saya pikir ya, yang OGV-nya OGV platinum, tapi peringkatnya masih silver. Ayo, yang bisa jawab, coba. Ada seorang member, OGV-nya platinum, 100 ribuan, tapi peringkatnya masih silver. Kira-kira apa sih yang terjadi? Boleh ketik di kolom chat ya. Kemudian, kalau kita lihat persyaratan PGV selalu sama. 1000 selalu 1000 nih. 1000 selalu 1000. Artinya lagi, setinggi apapun peringkatnya, PGV ini datang dari luar leg kualifikasi. Untuk member yang berperingkat distributor sampai eksekutif, maka proses enrollment harus tetap berlangsung supaya kita tetap punya angka 1000 PGV ini. Ya, makanya saya bilang nyawa dari bisnis Young Living ini ada pada enrollment. Oke, lalu mulai dari silver itu leg OGV-nya masih sama. Leg-nya masih sama, masing-masing 2. Kalau eksekutif 2 leg masing-masing 1000, silver itu 2 leg masing-masing 4000. Nah, ini titik krusial. Kenapa? Saat seorang eksekutif mau hit silver, semua orang yang dia kenal, temannya teman, referral dari keluarga, ya, ada kakak kita, adik kita belum menjalankan bisnis Young Living, tapi ada temannya yang mau join, dikasih ke kita, dikenalin ke kita, itu referral, ya, ditaruh semua di sini, layer 1, layer 2, sampai layer 7 tadi saya bilang, ya, ditaruh di sini semua. Capailah dia silver. Nah, ketika dia sudah capai silver, maka dia punya cita-cita baru, punya goals baru, ingin achieve gold, bukan? Harus mulai membangun leg ke-3. Di sini biasanya titik kritisnya. Saat seorang eksekutif menjadi silver, itu di data kita jumlahnya nggak beda secara signifikan. Tapi seorang silver untuk jadi gold, ya, itu nggak nyampe sepertiganya perbandingannya antara jumlah silver dan jumlah gold di Indonesia. Dan kita membaca bahwa ada extra effort untuk membangun kaki ketiga di sini. Dan dugaan saya itulah kenapa Silverbond lahir untuk membuat seorang leader sejak awal mengajarkan bentuk struktur yang stabil dan berkelanjutan. Oke, Diamond kita bahas ya, slightly ya. Diamond itu 250.000 persyaratan OJV-nya, Crown Diamond 750.000, Royal Crown Diamond 1.500.000. Sedangkan leg-nya, Diamond itu 5 kali 15.000, Crown 6 kali 20, Royal Crown 6 kali 35.000. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk jadi Royal Crown Diamond, dia harus paling enggak punya 6 leg, masing-masing gold. Ada 6, at least. Oke. Ini hal-hal yang harus kita ketahui secara mendasar sebelum kita mempelajari 101. Jadi, sekali lagi, untuk mendapatkan komisi, member harus memiliki sedikitnya pembelian pribadi sejumlah 100 PV. Sedangkan member yang memiliki pembelian 50 PV hanya memenuhi syarat untuk mendapatkan fast start, bonus, atau start living bonus. Kalau ada membernya yang di-enroll, beli PEP, dan dia punya 50 PV, dia bisa mendapatkan 2 jenis bonus itu. Kemudian, bagaimana cara menghitungnya? Kita asumsikan setiap member membeli 100 PV ya. Si Anda beli 100 PV, kemudian di level 1-nya ada 3 orang, masing-masing beli 100 PV, maka si Anda bisa dapat 8% kali 300 PV. Totalnya 24 PV. Kemudian,
Dari level 2 juga ada 100 PV. 3 orang 5% dikali 300 PV. Dapat 15 PV. Kemudian dari level 3 itu 4% dikali 300 PV hingga level 5. Ini untuk memudahkan belajar, kita asumsikan semua 100 PV. Oke, kemudian fast start bonus diberikan kepada enroller jika seorang enroller mendaftarkan secara pribadi. Bahasa Utahnya personally enrolled, ya. Maka dia akan mendapatkan 25% dari total PV enrollee barunya selama 3 bulan berturut-turut. Jadi, kenapa 3 bulan? Ini ada landasan psikologisnya. Jadi, apakah seorang akan yakin, akan puas, akan berkelanjutan menggunakan produk-produk yang living, itu masa kritisnya adalah di 90 hari pertama. Apakah komunikasi kita berhasil? Apakah edukasi kita berhasil? Titik kritisnya ada di 90 hari pertama. Artinya, jika dia belinya PEP, ya contoh kasus dia beli PEP, nomor baru kita belinya PEP, dan kita sukses mengajarkan, bisa diapain aja sih si oil-oil yang ada di PEP itu? Mestinya dia akan punya keingintahuan yang lebih besar, sehingga di bulan kedua, dia akan berniat untuk explore untuk oil-oil lain yang tidak ada di PEP. Ya, mungkin oil RDT, mungkin oil-oil emosi, mungkin oil produk-produk lain seperti seedlings, personal care seperti Bloom atau Ningxia, ya, consumable product. Jadi 90 hari sekali lagi adalah titik kritis apakah kita sudah melakukan edukasi secara tepat dan berkesinambungan. Makanya untuk enrollment level 1 ada 25% fast start bonus yang bisa dinikmati selama 3 bulan berturut-turut sejak seorang member baru didaftarkan. Lalu ada lagi yang namanya enroller tingkat 2. Ya, nanti kita lihat seperti apa susunannya. Jadi dia akan dapat 10%. Kita enroller langsungnya akan dapat 25%. Seseorang yang dulu mengenroll kita, itu disebut dengan enroller tingkat 2, akan mendapatkan 10% dari new enrollment yang terjadi selama dia memenuhi syarat. Ya. Kemudian berapa jumlahnya? Maksimal hingga 200 PV dari bonus ini per member setiap bulan. Jadi kalau kita lihat, ini gimana sih maksudnya maksimal hingga 200 PV? Ya, di slide berikutnya, sabar, tahan dulu. Dan si enrollernya harus punya setidaknya 50 PV agar memenuhi syarat mendapatkan bonus ini. Kalau dia mengenroll mau 20 orang sekalipun, tapi dia enggak punya minimal 50 PV, gone bonusnya. Oke? Dan catatan pentingnya, saat bonus ini dibayarkan, PV yang digunakan untuk menghitung komisi unilevel dan generasi dikurangi 70%. Ya, saat fast start bonus dibayarkan, PV yang digunakan untuk menghitung komisi unilevel dan generasi dikurangi 70%. Oke, kalau ada yang mengerutkan kening, dengarkan saja dulu, catat saja dulu. Ini pembahasannya lebih lanjut ada nanti di pembahasannya nanti ada di 201. Ya. Oke, catat saja dulu dan nikmati saja dulu seolah-olah paham. Oke. Kemudian mari kita lihat perhitungannya. Jadi Anda mendapatkan 25% PV dari PV 3 bulan pertama enrollee baru Anda. Maksudnya apa? Di sini si Anda, dia punya 50 PV, dia mendaftarkan Sally belanja 200 PV. Ya, 25% dari 200 PV adalah 50 PV. Jadi ini contoh ya, datanya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Jadi
50 PV, ini gimana sih kok bonusnya nggak rupiah? Tinggal dikali 11.810 rupiah. Jadi satu PV-nya yang living itu senilai dengan 11.810 rupiah. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan fast start bonus, minimal harus punya 50 PV, maksimal hingga 200 PV dapat diperoleh dari bonus ini per member per bulan, dan saat bonus ini dibayarkan, PV yang digunakan untuk menghitung komisi dikurangi 70%. Jadi, kalau kita lihat ke sini, maksimal 200%, 200 PV ini gimana? 200 PV maksimalnya itu ada di sini. Jadi, kalau Sally, walaupun ini jarang terjadi di dunia nyata, Sally belanja 800 PV, ya, 25% dari 800 adalah 200 PV. Kalau Sally belanja 1000 PV, 25% dari 1000 PV adalah 250 PV. Harusnya. Tapi di sini ada ketentuan maksimal hingga 200 PV. Walaupun Sally belanja misalnya 1000 PV, yang dibayarkan tetap maksimal 200 PV fast bonusnya. Semoga jelas ya. Dan saat bonus ini dibayarkan, PV yang digunakan untuk menghitung komisi Unilevel dikurangi 70%. Ini adalah salah satu kebaikan hati yang living. Karena kalau di company lain, biasanya ketika ada bonus enrollment yang dibayarkan dengan jumlah sebesar ini, komisi Unilevelnya untuk sementara absent, alias tidak dibayarkan selama saat bonusnya dibayarkan. Tapi yang living nggak mau begitu, dikurangin 70%, komisi Unilevelnya masih dibayarkan 30%. Ada wow nggak? Oke. Mari kita lihat untuk enroller tingkat 2. Di sini Anda 50 PV mendaftarkan Sally. Kemudian Sally mendaftarkan Bill. Nah, Bill belanja 200 PV saat didaftarkan oleh Sally. Sally ini adalah enroller tingkat 1-nya Bill, maka dia bisa mendapatkan 25% dari PV-nya Bill sebagai fast start bonus. Sedangkan Anda yang dulu mendaftarkan Sally, ini adalah enroller tingkat 2-nya Bill. Ya, Anda akan mendapatkan 10% dari PV belanjanya Bill. Jadi, saat member yang didaftarkan, kemudian juga mendaftarkan member baru, si Anda ini akan menjadi enroller tingkat 2, sehingga berhak mendapatkan 10% dari total PV-nya selama 3 bulan pertama berturut-turut. Oke, si Sally-nya punya 100, si Andanya punya 0 PV. Si Anda nggak berhak untuk mendapatkan 10% fast start bonusnya. Gitu ya, jadi jangan nanti ada yang teriak, kenapa saya nggak dapat? Saya padahal enroller tingkat 2-nya si X loh. Si Anda PV-nya 0, gone, bonus fast start-nya. Lalu, event corporate. Ada banyak sekali event corporate ya di 2018, 2019 kita mendatangkan banyak sekali leader-leader, pembicara-pembicara dari luar, dari corporate maupun brand ambassador yang alhamdulillah kelasnya selalu penuh gitu kan, dan ada event-event dengan pembicara lokal juga ya, leader-leader lokal yang kita anggap capable dan mumpuni untuk membahas topik-topik yang lagi kita highlight. Ini kita wajib ikut. Oke, kenapa? Supaya kita tidak menjadi katak di bawah tempurung. Kenapa saya pakai peribahasa sekuno itu? Karena ada banyak sekali ilmu yang unlimited yang bisa kita dapatkan ketika kita berkeinginan untuk belajar dari semakin banyak orang. Ya, event-event lokal kita pun yang kelas-kelas kecil dan dibikin sekian sesi 5 hari, 7 hari berturut-turut selalu penuh. Ya, diomeli oleh leader, kenapa bikinnya cuma 7 hari, kenapa nggak sebulan? Ini pertanda baik. Dan bahkan akhirnya kita bahagia banget ketika akhirnya bentuk-bentuk event lokal itu diadopsi dan diadaptasikan kepada tim masing-masing yang diselenggarakan oleh leadernya masing-masing. Oke, jadi event corporate, ya, nggak cuma itu, training hari ini itu adalah bentuk event corporate.
Launching Bloom kemarin itu adalah bentuk event corporate. Virtual Tentic, Mini Oil Tentic, Oil Tentic, ya, itu adalah event corporate. Jadi usahakan kita engage dan jadikan sarana untuk kita sendiri belajar maupun tim kita belajar atau calon konsumen kita belajar. Jadi untuk di Mei ini yang tersisa nanti ada The Art of Enrollment di hari Selasa, saya bersama Ibu Dewi, dan Compensation Plan 201 ya, Selasa dan Kamis depan. Oke, nanti kita ketemu di sana. Jadwal training, kalau tidak keblas di line, silakan follow IG yang living_Indonesia. Biasanya bisa di swipe up di situ di hari H saat training akan berlangsung. Oke, dan setiap bulan kita mengupayakan tema-tema yang berdampak, tema-tema yang mumpuni, tema-tema yang lagi tren, tema-tema yang sesuai kondisi yang kita harapkan bisa memberikan nutrisi bergizi untuk semua yang hadir. Ya. Kemudian, langkah ketiga, pahami mekanisme silver bound. Jadi, ketika kita memahami ini, dan kita mengajarkannya ke bawah, menginformasikannya ke tim kita di bawah, hanya efek domino, hanya masalah waktu, kita akan naik peringkat jika edukasi kita berhasil. Oke? Dan siapa yang nggak senang sih, walaupun peringkatnya star, terus dia capai ini dengan silver bound, dia dapat $50, ya kan? Maka ini akan membuat semua orang bersemangat dan bergerak. Dan enrollment bukan lagi sesuatu hal yang berat untuk dilakukan. Iya nggak sih? Ada yang mau share tentang ini? Ada yang mengalami fenomena ini di timnya? Dan ketika kita paham pembentukan 2 leg sejak awal, sejak peringkat star dan senior star, maka kita akan lebih mudah mendeteksi level 1 kita yang mana yang bisa kita ajak kerjasama yang memiliki minat dan niat yang sama. Untuk kemudian tidak hanya kita, tapi bersama-sama dengan tim kita untuk naik peringkat sebagai eksekutif maupun silver. Ya. Kemudian, daftarkan diri Anda dan tim Anda program IR. Iya, corporate memahami bahwa di segmen tertentu, membeli produk di awal seharga PEP, ada extra effort tersendiri untuk mengedukasi si calon member baru itu. Tapi, kalau boleh saya sampaikan, pengalaman saya menyaksikan di lapangan, ada banyak yang komplain ketika nggak diinfo sejak awal. Ada banyak yang menyesal ketika nggak diinfo sejak awal. Oh, ini ada, jadi bisa dapat oil gratis dengan mengumpulkan IR point, gitu ya. Jadi, IR point ini didapat dengan jumlah persentase tertentu. Bisa kita akumulasi untuk nge-redeem free product yang ditentukan di bulan itu bisa di-redeem. Dan ini berganti-ganti tergantung stok sih. Bukan karena hal-hal lain, tapi benar-benar tergantung stok, mana yang bisa di-redeem dan mana yang tidak. Ya, ini haknya member, ini hadiah member, dan saya senang, happy melihat ada banyak yang posting. Ada banyak yang posting ketika dapat hasil produk redeeman. Oke? Informasikan saja ada program IR ini, ada gayung bersambut, ada yang nanti, gitu kan? Ada yang belum tertarik, walaupun sudah 6 bulan, 1 tahun, tapi sampaikan saja, edukasi saja. Karena tanggung jawab kita sebagai enrollernya untuk menginformasikan ini. Ya, pokoknya ini info concern, saya informasikan saja, karena saya tidak ingin ada yang terlewat, karena kita nggak pernah tahu seberapa besar ketertarikan kamu, tapi saya informasikan saja nih. Keputusannya tetap di kamu ya. Thank you loh sudah join sama tim saya. Bahasa-bahasa seperti itu. Gitu ya. Jadi bulan 1-3 ada 10% IR point dari total belanja IR kita. 4 bulan sampai 24 bulan, 20% dari total PV IR belanja kita. Kemudian di atas 2 tahun itu 25%. Ini bisa diakumulasi, bisa di-redeem. Kita bisa kumpulkan untuk meredeem oil yang kita idam-idamkan secara gratis. Kemudian,
Emang bedanya apa IR sama SO? Oke. SO ini belanjanya manual. Setiap kita ingin beli, kita harus input secara manual di VO, lakukan pembayaran secara manual di VO, kemudian SO biasanya menjadi opsi bagi mereka yang belum tahu mau ngapain dengan yang living, baru mau coba produk, dan belum tahu yang living ini akan berdampak seperti apa untuk kehidupannya dan keluarganya. Oke? Dan SO ini sering dipilih untuk mereka yang cuma mau jaga status aktif. Tadi ya, minimal 50 PV selama 12 bulan berturut-turut. Kemudian, belanja SO ini dapat diproses beberapa kali dalam sebulan. Kalau saya bilang, ini jadi semacam impulsif buying, nggak sih? Lihat postingan si A, wah ternyata keren nih manfaatnya. Lihat postingan si B, wah ini juga keren. Akhirnya beli lagi. Gitu. Dan walaupun akhirnya nanti PV-nya melebihi dari 100 di total, karena dibeli secara SO tidak akan mendapatkan bonus poin dari pembelanjaan. Ya, biaya pengirimannya normal, nggak dapat loyalty gift, tidak dapat berpartisipasi dalam promo khusus, dan sama sih di sini berpeluang mendapatkan fast start bonus dan start living bonus. Kemudian untuk IR, pembelanjaan minimal 100 PV setiap bulan jika kita ingin meraih semua bonus yang disediakan. Ya, saya pernah di konten, bukannya 50 PV boleh, 50 PV boleh, tapi belum semua bonus yang didapatkan. Kalau mau powerful dan impactful, itu harus ada di angka 100 PV. Kemudian, kita bisa setting tanggal. Ya, ada yang pilih sebagian besar di tanggal sudah gajian. Ada yang pilih di pertengahan bulan. Ada yang pilih di akhir bulan. Ini benar-benar sesuai preferensi pribadi kita dan hanya dapat diproses 1 kali dalam sebulan. Jadi template IR kita, kalau ada yang ingin dirubah, diedit, silakan diedit sebelum tanggal proses berjalan, agar smooth prosesnya. Jika ingin ganti alamat, pastikan penggantian alamatnya sebelum tanggal proses berjalan. Ya, pindah rumah, gitu kan, jangan lupa diupdate alamat pengirimannya, shipment address-nya. Lalu, IR seperti yang tadi saya sampaikan mendapatkan bonus poin 10-25% dari setiap pembelanjaan berdasarkan periode loyalty bulan pembelanjaan, berdasarkan berapa lama kita udah join IR. Semakin lama, semakin besar. Kemudian biaya pengiriman ada diskon, mendapatkan loyalty gift, ada promo khusus pembelanjaan IR, ya. Trennya di Indonesia ini ada di angka 120 PV IR, gitu. Sometimes ada promo-promo PV lainnya, tapi rata-rata keluar dan muncul dalam bentuk promo PV IR. Dan IR juga mendapatkan fast start bonus dan start living bonus. Kemudian, apa aja free gift-nya? Jika kita sudah 3 bulan berturut-turut, ya, ikut IR 100 PV di tahun pertama, maka di bulan keempat akan dikirimkan orange bersama orderan IR kita. Banyak yang tanya, di bulan keempat ini boleh nggak 50 PV? Kalau di sistem nggak baca 100 PV, maka di list ordernya, orange-nya nggak akan muncul. Ya, jadi harus 100 PV tetap di bulan keempat agar orange-nya dikirimkan. Oke, kemudian jika sudah 6 bulan berturut-turut, di bulan ke-7 bersama PV IR order kita akan dikirimkan grapefruit. Setelah 9 bulan berturut-turut, di bulan ke-10 bersama belanja IR order kita akan dikirimkan Raven. Dan setelah 12 bulan berturut-turut, di bulan ke-13 bersama IR order kita akan dikirimkan loyalty. Dan apa istimewanya loyalty blend ini? Di dalamnya itu ada Royal Hawaiian Sandalwood, Jasmine, Rose, Frankincense, dan beberapa banyak oil-oil lainnya yang gimana ya, mahal gitu ya. Jadi ini loyalty blend yang secara eksklusif diformulasi oleh Gary. Kapan dapat lagi loyalty blend-nya? Setiap kelipatan 12 bulan. 24 bulan dikirimkan di bulan ke-25 bersama IR order kita minimal 100 PV. Setelah 36 bulan berturut-turut dikirimkan di bulan ke-37 bersama IR order kita. Gitu ya. Jadi saya punya belum nyampe nih. Iya. Opsinya diganti kalau OOS atau kalau sudah deket gitu kan, barangnya mungkin agak telat.
sedikit pengirimannya. Gitu ya, masalah-masalah yang terkait sama essential reward. Oke, mari kita berhitung. Kalau kita asumsikan belanja 100 PV, di bulan pertama sampai bulan ketiga, ada bonus IR point 10%. 10 PV kali 3 bulan, maka total yang dapat 30 PV. Bisa redeem apa tuh 30 PV. Kemudian, bulan keempat sampai 24, bonusnya 20%, 20 PV kali 20 bulan, total 400 PV. Jadi selama 2 tahun pertama, total free produk yang kita dapatkan 430 PV. Kemudian, di atas 25 bulan, kita akan dapat bonus 25%. Kalau ini dilakukan selama 12 bulan atau setahun berturut-turut, total IR point yang kita dapatkan adalah 300 PV. Jadi di atas tahun ketiga, setiap tahunnya kita dapat 300 PV, free product. Oke, yang matematikanya jalan boleh berhitung. Ya. Kemudian, kita juga memenuhi syarat untuk beberapa program-program bonus yang living, yang persyaratannya adalah harus 100 PV. Ya. Kemudian yang kelima, jangan ketinggalan informasi, terutama terkait update informasi promo, kontes, produk, ya. Apapun kontes yang ada di Young Living, sampaikan ke tim. Jadi semua tetap engage dan kita bisa saling menyemangati untuk melakukan kontes-kontes tersebut ataupun review untuk produk-produk baru, gitu ya. Dan untuk promo, perhatikan tanggalnya, please. Amannya itu tidak dilakukan mepet, walaupun ini hal yang susah untuk dilakukan, ya. Jadi ini yang sudah pernah terjadi di masa lalu, dan pertanyaannya, seberapa besar effort kita untuk selalu menyampaikan update-update ini? Apa gunanya promo, kepada siapa kita sampaikan, apa gunanya kontes, dan kepada siapa sebaiknya kita bicara tentang produk baru. Oke, jadi tentukan tujuan pembicaraannya, materi apa yang digunakan, promo kah, kontes kah, atau produk baru kah? Jadi, contohnya yang terkini nih di 2020, kita punya yang Living Breakthrough. Ya, kepada siapa sebaiknya ini kita sampaikan. Ini sedang berjalan sih prosesnya. Dan untuk Indonesia kita sasarkan untuk silver and above, kemudian belum launching. Kepada siapa sebaiknya kita bikin review ini. Atau kita mau bikin ini open untuk semua, kita bisa bikin di story ataupun di feed Instagram kita. Ataupun media sosial apapun yang kita punya. Promo bulanan. Pertanyaan saya, apakah efektif posting promo di feed Instagram? Atau ada yang punya pengalaman cara lain yang lebih efektif? Ya kan? Karena ada banyak teman-teman saya yang bilang, mereka jadi malah reluctant ketika melihat ada promo yang living di Instagram salah seorang teman lain yang juga jadi member, gitu. Karena jadi semacam, apa ya, tools buat OJV, tools buat achieve, gitu. Beda auranya dengan yang feed Instagramnya nggak ada promo, tapi informatif dan lebih powerful. Itu menurut netizen yang lain ya. Kemudian event komunitas, ya, ini juga challenge, event-event komunitas, dan kita bangga dan happy melihat postingan di story tentang betapa aktif dan giatnya semua leader di seluruh Indonesia menyelenggarakan Zoom untuk komunitasnya. Ya, you know who you are. Oke. Kemudian duplikasikan pada anggota tim. Ini bagian terberat. Ya. Banyak yang mengira bahwa duplikasi ini harus menunggu. Duplikasi ini hanya bisa dilakukan kepada mereka yang berminat untuk membangun bisnis. Padahal diri kita sendiri pun dulu nggak tahu bahwa pada akhirnya kita akan menjadi business builder-nya yang living, gitu. Jadi, coba sih saya tanya, menurut ibu-ibu dan bapak, duplikasi ini apakah harus menunggu seseorang berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang living, atau lakukan saja? Atau bagaimana? Boleh di-share ya di kolom chat. Kemudian, kita harus pastikan semua anggota tim paham dan bantulah jika mereka menemui kendala. Banyak yang approach saya ketika pertama kali mau jadi host LYPR itu nggak tahu mau ngapain, ya.
biasanya saya ajak discuss, saya bertukar pikiran, bertukar apapun yang saya tahu dan paham, dan ujung-ujungnya end up dengan saya suggest dia untuk kontak leadernya yang udah terbiasa. Dan menurut dia cukup komunikatif dan handal untuk mendelivery informasi. Jadi, menduplikasikan sesuatu itu kadang leadernya nggak tahu kalau kita butuh itu. Jadi bertanyalah, ask, you shall receive, gitu ya. Bertanyalah, maka leader kita bisa tahu bahwa kita butuh bantuan. Karena ada banyak yang harus diperhatikan dan dijadikan prioritas. Kalau kita nggak bertanya, diam-diam aja, terus desperate sendiri, itu akan mempengaruhi kepada motivasi dan banyak yang muntaber gara-gara itu. Oke, segitu dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya scroll dulu ke bawah. Oke. Wow. Wow, ada Palembang, Banjar, Makassar. Nih ya, biar yang lain tahu. Situbondo, Manado, Tangerang, Banjar, Bandung, Ternate, Jambi, Padang, Bekasi, Papua, wow, Bangka, Kendari, Dumai, Serpong, dan Berau, wow, Banjarmasin, Tenggarong. Oke, saya mulai dari pertanyaan. Beberapa bulan belakangan ini saya mendapatkan kendala, banyak yang beli PEP, tapi nggak mau kasih foto KTP atau email dengan alasan macam-macam, misalnya takut disalahgunakan dan alasan private lainnya. Saya harus seperti apa ya Bu, dan menjelaskan juga ke leader-leader saya jika mengalami hal yang sama. Ajak enroll bareng. Ajak enroll bareng. Jadi, arahkan dia ke website, ya kan, suruh dia input sendiri, masukin nomor ID kita sebagai enrollernya, kemudian step-stepnya dipandu. Jika mungkin pakai Zoom, seperti ini, jadi dia share screen, dia input, kita kawal. Mungkin begitu bisa dibantu seseorang di Banjarmasin. Ya, jadi dia foto sendiri, submit sendiri KTP-nya, kita nggak pernah touch, dan enrollment-nya terjadi. Boleh ya begitu? Kalau ada yang insecure karena alasan keamanan, yang juga kita harus hargai sih. Oke, kemudian saya coba scroll lagi. Iya, lag-nya tersebar terlalu banyak, kakinya pincang. Iya benar ya yang tadi ya, tidak memenuhi persyaratan lag. Jadi OJV-nya 100.000 tapi masih start. Belum melengkapi persyaratannya, OJV-nya nggak sampai. OJV-nya nyampe Bu, tapi lag-nya nggak imbang. Oke, keren nih, semua udah paham. Kemudian mohon maaf Ibu mau tanya, apabila bulan ini IR 50 PV, terus member di bawahnya, ini kepotong ya Bu Dewi ya, untuk hit suatu orang kita harus punya 100 PV, apakah itu harus IR? Bolehkah IR 50 PV dan SO 50 PV? Ibu Dianika, pertanyaan saya kenapa enggak IR 100 PV? Karena poinnya jadi cuma dikali 50 PV ya. Terus gift-nya itu jadi kepotong timeline-nya untuk dapat free gift oil tadi. Kemudian dari Bu Dewi,
Maaf, saya mau tanya apabila bulan ini IR 50 PV, terus member di bawah saya tiba-tiba ikut IR, padahal biasanya nggak IR untuk dapat komisi-komisi lainnya itu, bulan berikutnya apakah saya masih bisa? Iya, Ibu bisa tambahin 50 PVSO ya, kalau ternyata tiba-tiba di bawahnya IR. Karena IR ini kan cuma satu kali proses, gitu. Amannya sih ada yang berpikiran bahwa 50 PV-nya di IR-nya digeser di akhir bulan tanggalnya. Gitu. Kemudian 4 bulan IR dapat bonus 20% PV. Kalau bulan berikutnya tidak IR, apakah bonus 20% itu kembali ke 10%? Iya, Bu, kembali ke awal ya. Tapi misalnya orange yang kita udah dapat, orange-nya kita nggak bisa dapat 2 kali. Orange-nya cuma skip nanti, karena kita udah pernah dapat. Nanti kita bisa dapat oil berikutnya. Gitu ya. Kemudian dari Ibu Kirana. Saya dari Jogja, member yang gabung lagi bulan ini, udah 2 tahun off, apakah saya masih memenuhi mengikuti Silverbound? Jika masih, saya ingin bertanya, mengapa ketika saya di Silverbound Tracer, akun saya tidak tersedia untuk menjadi peringkat start, tapi langsung senior start di bulan Agustus 2020. Terima kasih. Oke, saya mau tanya 2 tahunnya ini, benar-benar 2 tahun ya Bu, 24 bulan. Karena kalau misalnya 23 bulan atau 22 bulan, maka Ibu akan direcognize peringkat tertingginya itu peringkat terakhir yang Ibu capai. Coba di make sure dulu, apakah Ibu off-nya itu 2 tahun benar-benar 24 bulan atau lebih lama. Kalau lebih dari 2 tahun, Ibu akan dihitung di sistem sebagai benar-benar distributor baru. Tapi kalau kurang dari 2 tahun, highest rank Ibu terakhir apa? Misalnya star, maka next Silverbound yang harus Ibu achieve adalah senior star. Semoga jelas ya. Kemudian dari Bu Arinta, kalau enroll tingkat 2, jika enrollnya bukan upline langsung, apakah tetap jadi enroll tingkat 2 atau yang jadi enroller tingkat 2-nya adalah upline langsung? Enggak. Yang jadi enroll tingkat 2-nya adalah enroller langsungnya. Seseorang yang dulu mengenroll kita. Tadi yang kasus saya bilang ya, enroller sama upline bisa jadi berbeda, gitu kan? Enroller sama upline bisa jadi berbeda, tapi ada juga yang sama. Jadi, yang mana nih yang dapat enrollernya? Oke, Bu Arinta, semoga jelas. Kemudian, dari Bu Mailisa, di Jogja, apakah like di program Silverbound harus IR 100 PV juga? Harus 100 PV, enggak harus IR, tapi kalau udah 100 PV, kenapa IR? Oke, Oil by Vena boleh minta materinya nggak ya? Bu, nanti saya taruh di VO ya. Dari Ibu Asti, kalau untuk mendapatkan komisi di bulan yang sama, member ada belanja SO 25 PV, terus dia belanja lagi 50 PV, total 60 PV dalam bulan yang sama. Dia bisa dapat komisi kan? Atau harus IR? Dia bisa dapat komisi enrollment fast start bonus dan start living bonus aja ya. Dari Ibu Litwina, pas IR bulan keempat orange, pas OS, terus gimana? Kapan akan dikirim? Nunggu IR berikutnya apa gimana? Iya, kalau di bulan ke 5-nya udah datang, orange-nya itu akan dikirimkan. Kalau Ibu galau boleh email, ya kan, pas dapat pengumuman OS, orange back in stock, langsung email bahwa Ibu harusnya dapat segini waktu itu OS dan sebagainya. Gitu ya Bu, langkah antisipasinya. Dari Ibu Dewi, member saya rutin IR 120 PV tiap bulan, di bulan keempat tidak dapat oil orange. Kenapa ya Bu? Kemungkinan lagi OS Ibu Dewi. Dari Ibu Sylvia, kalau sudah IR 100 PV selama 3 bulan, lalu bulan keempat dia belanja 50 PV, apakah tetap bisa mendapatkan? Biasanya yang muncul di sistem, orange yang akan dikirimkan. Tadi saya sudah info ya Bu Sylvia ya. Lalu, dari Faiz Agustina, IR-nya kalau setelah bulan ke-7 tidak belanja, apakah harus mengulang? IR-nya kalau setelah bulan ke-7 tidak belanja, apakah harus mengulang? Jadi nanti persentasenya akan kembali ke awal, tapi nanti orange-nya kalau udah pernah dapat, nggak akan dapat lagi. Oke ya? Iya, suara saya hilang barusan, soalnya ada yang berusaha telepon saya dari kantor. Biar sinyalnya kencang, saya pakai HP soalnya. Nggak kuat pakai, internet rumahan. Jadi saya reject barusan.
Kemudian untuk membangun bisnis menjadi eksekutif, apakah ada batas waktunya? Misalnya dalam waktu sebulan kita harus mengumpulkan lab OJV 2 kali 1000. Ini pertanyaan bagus, Ibu Titin. Nggak ada batas waktu. Tapi kalau Ibu mau capai eksekutif silverbound, maka Ibu harus capai eksekutifnya maksimal 3 bulan sejak Ibu achieve senior star. Katakanlah Ibu senior star di bulan Mei. Mei itu adalah bulan ke-0, Juni, Juli, Agustus Ibu harus achieve eksekutif silverbound-nya. Gitu ya, kalau Ibu mau dapat eksekutif yang silverbound. Kalau mau jadi eksekutif yang konvensional, itu Ibu nggak perlu ngikutin timeline. Oke, dari Bu Dewi, tetap dilakukan duplikasi, mau direspon atau enggak? Iya, jelaskan saja ya, duplikasikan saja. Oke, keren. Kemudian, slide-nya nanti saya taruh di VO. Slide-nya nanti saya taruh di VO. Enak kalau Bu Indri yang menjelaskan. Enakan mana sama es cendol, Bu Elisa? Dari Bu Litwina, kalau dapat free produk OS akan dikirim kapan ya? Oh, ini tadi udah, saya scroll lagi ke bawah. Tasikmalaya hadir, hai Tasikmalaya. Kalau dapat fast start bonus, harus minimal 50 PV, harus IR atau SO juga boleh. Boleh IR, boleh SO. Tapi kalau IR Ibu dapat lebih, kenapa SO? Purwokerto hadir, hai Bu Pungki. Dari Bu Mora, Bu itu untuk silver bound nih. Mi itu boleh IR atau SO kan ya? Iya, boleh IR atau SO. Kemudian Ibu Dianika, kalau si member udah IR 50 PV duluan di awal bulan, dan sejalan waktu dari bulan, ternyata misalnya OJV dia bisa nyampe star, bagaimana solusinya? Iya, dia belanja SO mau nggak mau. Atau enroll. Tapi kalau dia bisa nyampe star, dia harus 100 PV kan? Dia harus 100 PV untuk bisa up rank. Kalau dia punya 50 PV doang, peringkatnya masih distributor tuh, Bu Dianika. Dari Bu Lisia. Saya sudah 3 bulan IR 50 PV. Nanti saya bulan keempat, besok IR 50 PV. Berarti cuma dapat bonus PV saja ya, Bu? Iya, Bu Lisia. Gimana? Sudah mendapatkan informasi produk yang memadai sehingga mau pilih untuk IR 100 PV? Bu Faradiba, hangusnya poin saat enroll pertama kali itu kapan, Bu, jika member tersebut tidak belanja IR di bulan selanjutnya? Ini hangus di bulan berikutnya saat kita sudah nggak IR. Jadi hati-hati ya, banyak yang nggak tahu. Kalau kita mau rencana nggak belanja IR, sementara kita udah bisa pakai poinnya. Karena saat kita nggak belanja IR, maka dia akan langsung hangus. Oke, kemudian dari Ibu Brenda. Kalau ada member mau pindah dari organisasi sebelah, tapi sudah senior star ketika pindah, dia bisa kejar silver bond star lagi atau bagaimana? Sebentar saya balas WhatsApp dulu ya. 1 menit kayaknya urgen.
Oke. Eh, pindah organisasi ini ada dua hal sih. Kita lihat timeline-nya ya. Kalau dia di bawah 2 tahun, sudah gitu kan, dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku tentunya, itu dia akan, tadi saya bilang, akan diakui sebagai highest rank yang terakhir dia capai. Tapi kalau dia mati, dia kan drop account, udah 2 tahun, lebih dari 2 tahun, dia kembali sebagai distributor. Dari Bu Elisa, apabila akun tersebut tidak aktif, terhapus dari sistem kah? Iya. Bisakah nama tersebut nantinya daftar lagi? Mungkin beli PEP lagi? Iya, ini harus hubungi member service ya, Ibu Elisa. Dari Galaxy M3, mau tanya tentang drop account. Cash downline saya, member Mei 2019, belanja di September 38 PV, Oktober belanja 21, belanja Maret 2020 di 38 PV. Jadi, Mei, September, Oktober, 38. Jadi dalam setahun itu dia berhasil mengakumulasi 50 PV atau tidak. Kalau dia berhasil, insya Allah akunnya baik-baik aja. Gitu ya Bu ya. Dalam waktu 12 bulan sejak pertama kali dia mendaftar. Secara akumulasi sudah lebih dari 50, tapi kenapa account masuk dalam list account yang akan di-drop? Mohon penjelasannya. Iya, 50 PV-nya itu satu kali ini ya Bu, satu kali transaksi. Gitu ya, satu kali transaksi. Dari Bu Dara, terima kasih sudah membawakan materi yang mencerahkan. Wow, secara apa nih? Dengan sangat baik, apalagi sedang berpuasa juga. Semoga bisa achieve eksekutif bulan ini dan bulan depan. Amin. Dari Bu Eta. Bu, mau nanya, untuk silver bond dari distributor, bulan depannya langsung ke senior star, bisa tidak ya Bu? Bisa dong. Langsung eksekutif? Bisa. Langsung silver? Bisa. Jadi, silver bond star dan senior star-nya tetap dapat ya. Kalau apalagi poinnya udah mencukupi. Keren nih Bu Eta nih semangatnya. Dari Bu Aristia, kalau komisi IR dengan OGV harus tercapai ya. Kemudian untuk silver bond syaratnya berapa lama? Silakan di-download atau pergi ke YouTube yang Living Indonesia untuk melihat persyaratan lebih lengkapnya ya. Tadi sudah saya tayangkan sekilas. Di VO kita juga udah taruh sih. Di YL University, Member Resource, YL University, kita juga udah taruh slide-nya di situ. Nanti kita taruh di VO ya, yang ini ya Bu Dewi, slide-nya. Kemudian, izin live mau siapin anak buka puasa. Terima kasih ibunya. Thank you. Selamat nyiapin buka puasa. Koneksi mulai nggak stabil. Dari Ibu Dian Anggreni, dia tetap harus transaksi 50 PV dalam satu invoice ya Bu. Nggak bisa diecer. Iya. Dari Bu Dewi Afriani, makasih Bu, nanti kita download di VO. Oke. Sudah semua pertanyaannya? Ya, tadi saya terima telepon dulu dari kantor. Alhamdulillah untuk materi pagi ini, alhamdulillah. Dan kalau ada yang mau posting di Instagramnya masing-masing, bisa bikin caption, belajar itu menyenangkan, ya kan? Belajar itu menyenangkan. Nanti yang mau di-repost bisa tag saya di akun Indri Sunshine. Oke, captionnya boleh apa saja. Captionnya boleh apa saja yang relate sama training hari ini. Saya taruh di kolom chat. Silakan di tag, nanti akan saya repost. Oke, jika sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya boleh tutup nih ya. Oh, dari Ibu Lisya. Berarti kalau IR 50 PV aja tiap bulan nggak ada keuntungan lainnya selain poin PV? Iya. Kalau ada member tapi nggak IR, cuma SO aja nggak dapet apa-apa juga ya? Iya. Itulah kenapa edukasi tentang produk penting banget, Ibu Lisya. Oke, gimana caranya ngabisin produk tapi secara efektif?
gitu. Jadi ngabisin produk tapi efektif. IR enrollment bonus yang 177.000 itu masih ada, Bu, masih. Ya, pastikan setiap member barunya beli PEP, dia bisa langsung IR atau dia mungkin belum IR di bulan itu, tapi anytime dia IR sesudah itu, pastikan dia 100 PV IR, maka enrollment-nya bisa dapat 15 USD alias 177.000 ya Ibu Nana. I love you, lucu namanya. Nah, Ibu Lisha, ini namanya IR Yupon Enrollment. IR Yupon Enrollment. Jadi, kalau kita mengenroll member baru kita itu beli PEP, ya, kalau dia IR, kita akan dapat bonus IR Yupon Enrollment $15 jumlahnya. Atau dia beli PEP, tapi belum IR di bulan yang sama. Mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin 6 bulan lagi, maka Bu Lisha, saat dia IR dan 100 PV minimal, Bu Lisha akan dapat 15 USD. Karena udah berhasil ngajakin dia IR. Gitu. Cuma sekali aja. Ya dong, cuma sekali aja. Yang paling penting kan nanti Ibu dapat kepastian OJV, nggak di PHP-in sama downline. Ya, semakin banyak yang IR, maka semakin terjamin OJV kita, ya kan? Bonusnya kalau membernya nggak IR lagi bulan depannya dikurangi ya. Yang bulan keduanya usahakan dia minimal 50 PV deh, gitu ya, untuk biar nggak dikurangin. PEP tambah 200 PV gak eligible untuk IR enrollment berarti ya. Dia langsung langsung proses IR-nya Bu Dian. Dia eligible ya. Dia eligible untuk IR enrollment kalau dilakukan di bulan yang sama. Dari Bu Yevita, kalau member pertama kali IR 100 PV, kita dapat $15 di bulan berikutnya, syaratnya kita juga 100 PV IR. Kita at least 50 PV IR untuk dapat syarat itu. Tapi kalau sekali lagi kalau kita udah punya komisi unilevel, ada level 1, level 2, level 3, 100 lah ya, sayang bonusnya. Dari Ibu Erina harus IR 100, kalau 50 dapat $15 enggak? Yang kita enroll harus 100. Ya Bu ya. Dari Bu Retno, kenapa hadiah kalau IR 120 PV up selalu dibatasi sampai tanggal 15 per bulannya? Bu Retno, hikmahnya adalah di tanggal 15 kita udah tahu punya OJV berapa. Oke, sehingga kita tinggal upayakan di sisa setengah bulannya kalau kita mau maintain rank. Ini kalau dari perspektif leader tuh ini justru menguntungkan. Oke, jadi justru kalau saya ngelihat aktivitas new enrollment itu harus terjadi di 2 minggu pertama. Supaya kita bisa over promo 120 PV up ini. Gitu loh hikmahnya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke, dari Bu Retno satu lagi, silakan. Sambil nunggu yang lain, apakah masih ada? Untuk teknis terminate dan sebagainya, bisa konsultasi ke Kondak ya Ibu ya. Hitung-hitungan fast start bonus itu boleh diposting di sosmed nggak ya Bu? Pertanyaan saya Bu Nana, mana yang lebih efektif? Ibu lakukan itu di sosmed atau Ibu lakukan itu dengan tim Ibu? Di WhatsApp group atau di Zoom? Dari Bu Retno, oil IL kan memang kualitasnya sebanding dengan harga. Nah, kenapa IL tidak semuanya ada 5 mili kemasannya, Bu? Sedikit luar topik ya, Bu. Iya, jadi kalau mau yang 5 mili, value-nya biasanya jadi lebih mahal. Sedangkan member kita yang banyak ibu-ibu ini, ibu-ibu cetar ini, itu mau yang value of money. 15 mili itu jadi lebih murah jatuhnya. Gitu ya. Ibu nanti bisa ambil rekamannya di YouTube yang Living Indonesia. Diklik di video, semua video training ada di sana. Kalau pindah organization, apakah Lex-nya juga ikut pindah? Tidak, hanya dirinya sendiri.
Dari Bapak, wah ada Bapak-Bapak Fathurudin Karno. Kapan Bu komisi dan bonus under yang silver langsung ditransfer ke rekening pribadi biar nggak kepotong biaya transfer? Iya, karena yang living adalah global company, ada aturan-aturan finansial yang harus kita ikuti gitu ya Pak ya, untuk payment gateway dan sebagainya. Kalaupun enggak pakai payment gateway, transfer antar bank tetap akan ada potongan yang mungkin bahkan jauh lebih besar sih Pak. Bener nggak sih? Ya kan, karena ini jatuhnya transfer bank internasional. Gitu ya Pak Fathurudin Karno. Udah silver ya Pak ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Dari Ibu Ivon, saat member sudah tidak aktif dan upline-nya pindah jaringan, apakah saat aktif lagi member yang sudah tidak aktif itu akan aktif di bawah upline-nya pindah? Pokoknya pindah, nggak boleh bawa gengnya. Pindah nggak boleh bawa organisasi. Coba saya baca lagi pertanyaan. Member sudah nggak aktif, upline-nya pindah jaringan. Apakah saat aktif lagi member yang sudah aktif itu akan aktif di bawah upline yang pindah? Enggak. Yang pindah hanya dirinya, upline-nya jaringannya tinggal. Dari Bu Tia, pajak komisi kalau pakai NPWP berapa persen, Bu? Yang pasti jauh lebih kecil kalau nggak pakai NPWP ya. Saya lupa angkanya, dan saya nggak familiar sama ini. Monggo Bu Valeria, kalau mau izin live. Jika enrollnya sebagai sponsor, apakah dapat komisi? Enrollernya sebagai sponsor yang tadi ya, fast start bonus. Enrollernya sekaligus sponsornya, dia dapat fast start bonus selama 3 bulan pertama itu, Bu Peli. Dari Bu Mona Reza, akun tidak aktif, apa konsekuensinya? Dia inaktif, terus 12 bulan, terus akunnya nggak bisa dibuka. Kalau dia mau reaktivasi, dia harus hubungi member service. Dia nggak bisa belanja kan kalau akunnya nggak bisa dibuka. Dan dia nggak dapat bonus, walaupun di bawahnya terjadi aktivitas enrollment, terjadi aktivitas pembelian, dan sebagainya. Sesederhana itu sih, Bu Mona. Keren-keren, pertanyaannya nggak berasa kayak ketemu member baru. Senior semua nih, jangan-jangan. Akun dilanjutin anak nggak melalui orang tua meninggal. Ini bisa dikonsultasikan sama Kondak, ada SOP-nya, Ibu Lucy. Dari Bu Dara, drop account itu kalau daftar ada jadi member baru lagi. Iya, kembali ke nol. Tapi nomor akunnya itu akan tetap sama, makanya harus hubungi member service dan Kondak, Ibu ya. Ibu Renli Putri. Bisa beli PEP lagi? Bisa. Kalau inaktif tadi ya, mau beli PEP lagi bisa. Apakah banyak yang akhirnya comeback to yang living setelah sebelumnya drop atau inaktif? Banyak pertanyaan soal ini soalnya. Oke, apakah masih ada rekamannya nanti bisa dapat di YouTube? Caranya hubungi member service ya Bu Mutia. Syaratnya belanja any starter kit gitu kan, hubungi CS. Terus nomor ID-nya ya, nomor ID-nya, iya harus telepon CS. Karena udah nggak bisa login kan itu. Jadi dibantu sama teman-teman CS. Oke, baik. Jika sudah nggak ada lagi, iya, insya Allah kita upload ke YouTube ya, Bu Giyoti. Ibu Giyoti Nusu, namanya keren nih. Semua kita taruh ke sana biar yang nggak sempat hadir atau mau mengulang-ulang lagi bisa belajar kembali. PPT-nya malam ini ya. Ya, thank you Bu Ami. Di YouTube yang Living Indonesia itu ada semua ya. Iya, ada semua. Sampai yang dari 2 tahun lalu ada di situ trainingnya. Ya, mohon maaf lahir batin semuanya. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Ada ekspresi yang salah mohon dimaafkan. Harus member yang bersangkutan ya Bu Renli untuk reaktivasi. Nggak bisa dibantu upline. Kalau dulu member SG tapi udah gak aktif 2 tahun, saya nggak bisa hubunginya ke IL Indo kan Bu? Ya, hubungi dulu ke SG, dia bantu reaktivasi, terus Ibu pindah ke Indonesia ya. Hubungi dulu member service SG, nanti dibantu reaktivasi. Nanti Ibu urus mutasinya ke Indonesia.
Oke, saya akan counting down. Thank you atas partisipasinya, pertanyaannya keren-keren. Info-info gini win selain grup tim. Maaf lahir dan batin dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan bersama tim kontak. Saya counting down sekarang. Yang mau posting silakan nanti jangan lupa tag Indri_sunshine. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa. Assalamualaikum.